Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Sunan Nasa'i juz 2. Pengarang atau musonef Al-Hafidh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini yang dikenal dengan yaitu Imam Ibnu Majah, dengan tema juz 2 yaitu dengan tema yaitu bekerja atau perdagangan atau nyambut damel, dengan juz 2 Shahifah 723 atau halaman 723 dengan beberapa keterangan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun idza qusima li rajuli rizqun min wajhin falyalzamhu. Bab yaitu apabila seseorang diberi bagian daripada rizki dalam suatu arah tertentu, maka hendaklah ia konsisten atau mentapi dengan rizkinya tersebut. Hadis nomor 2147. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Muhammad bin Abdillah, hadatsana Qurwata'an Abu Yunus an Hilal bin Jubairin an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asaba min syai'in falyalzamhu. Artinya adalah Imam Ibnu Majah diceritakan oleh Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar diceritakan oleh Muhammad bin Abdillah. Muhammad bin Abdillah diceritakan oleh Farwah Abu Yunus yang sumbernya dari Hilal bin Jubair yang sumbernya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa yang yaitu siapa yang dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu, ia terkena dengan suatu pekerjaan tertentu, maka hendaklah ia menetapi atau konsisten dengan pekerjaan tertentu yang ia lakukan. Jadi apabila kita mempunyai suatu pekerjaan, maka lakukan dengan istiqomah, lakukan dengan konsisten, lakukan dengan yakin, lakukan dengan pekerjaan itu lakukan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah itulah bagian rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana kita hidup dan sarana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzakaru Ibnu Hibban fi Siqati wa Hilal bin Jubair al-Basri wa dzakaru Ibnu Huna fi Siqati. Hadis ini adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban. Perawi hadis ini adalah perawi yang sahih, yang kuat. Wa Hilal bin Jubair al-Basri, juga hadis ini adalah disebutkan oleh sahabat Hilal bin Jubair al-Basri. Wa dzakaru Ibnu Hibban fi Siqati wa qala wa ruya an Anasin. Dan Imam Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadis ini adalah perawinya adalah kuat. Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini adalah hadis yang sumbernya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik itu adalah langsung dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 727 dengan nomor hadis halaman 727 dengan nomor hadis yaitu 2148. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Yahya hadatsana Abu Asim khabarani Abi ani Zubair bin Ubaidin an Nafi qala kuntu ujahizu ila Syam wa ila Misra wa jahaztu ila al-Iraqi fa ataitu Aisyata ummal mu'minina fa qultu laha ya ummal mu'minina kuntu ujahizu ila Syam fa jahaztu ila al-Iraqi wa qalat la taf'al malaka walimata jarika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sabbaballahu li ahadikum rizqan min wajhin fala yada'hu hatta yataghayyara lahu aw yatanaqqara lahu. Artinya adalah Imam Ibnu Majah diceritakan oleh Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya diceritakan oleh sahabat Asim. Asim berkata, saya diceritakan oleh bapakku sendiri, yaitu bapaknya Asim, yang sumbernya dari Zubair bin Ubaid, yang sumbernya dari sahabat Nafi. Nah, sahabat Nafi berkata, saya ini adalah orang yang yaitu berdagang, yang mengatur
yang mengatur atau mempersiapkan barang dagangan saya ke Syam dan juga ke Mesir. Kemudian saya mengatur, kami telah mengatur perdagangan saya ke Syam dan ke Mesir. Kemudian kami mengatur kepada perdagangan saya ke kota Irak. Kemudian saya datang kepada Aisyah Ummul Mukminin, Aisyah Ummul Mukminin. Kemudian saya memberitakan kepada Aisyah, saya berkata kepada Aisyah, "Hai Ummul Mukminin Aisyah, saya ini adalah orang yang berdagang ke Syam, orang yang mengatur perdagangannya saya ke kota Syam." Kemudian setelah kota Syam, kemudian langsung kami mengatur perdagangan saya ke kota Irak. Kemudian Aisyah berkata, jangan bekerja seperti itu. Jangan bekerja lemburan ketika kamu sudah dari Syam, langsung dari Syam ke kota Irak. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Apa yang kamu lakukan untuk perdaganganmu, jangan lakukan seperti itu. Karena sesungguhnya aku ini adalah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila pekerjaan sudah ada apabila pekerjaan itu menjadikan kamu itu adalah menjadikan rezeki untuk kamu, maka jangan tinggalkan rezeki itu, sehingga rezeki itu akan menjadi hilang atau menjadi berubah, dan rezeki itu kamu ingkari atau kamu tidak cocok dengan rezeki itu. Jadi kalau di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semua, apabila kita semua sudah mendapatkan suatu pekerjaan atau 2 atau 3 pekerjaan, ketika itu adalah bagian pekerja itu adalah yang dapat menghasilkan rezeki, maka laksanakan rezeki itu dengan istiqomah, maka laksanakan rezeki itu dengan konsisten, seperti halnya anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disabdakan Rasulullah kepada Aisyah. Kemudian Aisyah diceritakan kepada yaitu sahabatnya, yaitu sahabat Nafi. Sahabat Nafi adalah orang yang bekerja, orang yang bisnismen, orang yang bekerja. Dia bekerja di kota Syam, di kota Mesir, di kota Irak. Ketika dia bekerja di kota, yaitu di kota Syam, kemudian ia melembur dari kota Syam, langsung ia bekerja ke kota Irak, maka ini adalah bagian lemburan kayak gitu, di mana dapat dapat memperbanyak tenaga atau memforsir tenaga, waktu dan tenaga. Ini akan bagian daripada yaitu lemburan di mana dapat menjadikan waktu itu adalah waktu yang sia-sia, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu yang tidak baik atau kurang barokah. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semua adalah selalu istiqomah dengan pekerjaan yang kita lakukan yang sudah menghasilkan rezeki. Seperti anjuran Rasulullah, yang sudah menghasilkan rezeki itu harus kita istiqomahkan, itu harus kita lakukan, itu harus terus menerus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, karena itulah rezeki yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sinaati, bab beberapa yaitu produksi atau proses membuat barang atau pekerjaan. Haddatsana Suhaid bin Sa'id, haddatsana Amr bin Yahya bin Sa'id al-Qurashi an jaddihi an Sa'id bin Abi Ukhaihata an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ba'asallahu nabiyyan ila ra'iya ghanamin qala law ashabu wa anta ya Rasulullah qala wa ana kuntu ar'aha li ahli Makkah bil qarariti. Artinya adalah yaitu Imam Ibnu Majah diceritakan oleh Suhaid bin Sa'id, yang sumbernya Suhaid bin Sa'id diceritakan oleh Amr bin Yahya bin Sa'id al-Qurashi, yang sumbernya dari kakeknya Amr bin Yahya, yang sumbernya dari Sa'id bin Abi Ukhaihata, yang sumbernya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus suatu nabi kecuali nabi itu adalah menjadi pemimpin bagi mereka. Seperti halnya nabi itu adalah menjadi pemimpin bagi mereka, seperti halnya seseorang itu adalah memimpin yaitu kambing. Kemudian para sahabatnya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kamu sendiri bagaimana ya Rasulullah? Saya juga sama, saya ini adalah juga menjadi pemimpin, menjadi orang yang memimpin bagi bangsa kami, yaitu kami memimpin untuk penduduk Makkah dengan
qirot atau dengan bagian-bagian dari dinar. Ini saya adalah menjadi pemimpin utusan Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk kota Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 2150. Hadatsana Muhammad bin Yahya, hadatsana Muhammad bin Abdullah al-Khuzai wal Hajjaj wal Haisam bin Jamil. Qalu hadatsana Hamadun an Sabitin an Abi Rafi'in an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala zakana Zakaria najjaron. Artinya adalah sahabat yaitu Imam Ibnu Katsir, Imam yaitu Ibnu Majah diceritakan oleh Muhammad bin Yahya, Muhammad diceritakan oleh Muhammad bin Abdillah al-Khuzai dan juga Hajjaj dan juga sahabat Haisam bin Jamil. Mereka semua berkata, yaitu Muhammad bin Abdillah al-Khuzai, Hujjaj dan Haisam, mereka semua berkata, kami semua diceritakan oleh Hamad bin yang sumbernya dari Sabit dari Abi Rafi dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Nabi Zakaria adalah orang yang pekerjaannya adalah pengrajin. Najjaron adalah pengrajin. Nabi Zakaria adalah orang yang pekerjaannya adalah pengrajin. Jadi apabila kita semua ini adalah punya pekerjaan, punya kerajinan, itu adalah bagian daripada serupa dengan pekerjaan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah najjaron, adalah seorang pengrajin. Maka dengan demikian para saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apapun pekerjaan kita, profesi kita, itu adalah bagian rezeki yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga dengan sebaik-baiknya. Amanat yang diberikan Allah berupa amanat pekerjaan, yaitu rezeki yang berusaha pekerjaan untuk kehidupan kita, maka kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Apakah itu adalah pengrajin atau seorang dokter atau guru atau bidan atau pendidik atau apapun profesi kita, pedagang, ya pelaku bisnis, semuanya ini adalah jalan menuju yaitu kerja yang baik, kerja menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semuanya adalah menuju sarana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji kita pada kitab Sunan Ibnu Majah pada juz 2. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam urusan kita di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.